Yang kedua, mengenai pertanyaan gugatan yang sudah diputus tahun 2018. Pertanyaan tadi itu bagus sekali, karena ini menyangkut masalah hukum, gitu. Apakah Pak Hotma tahu? Kita mesti jawab tegas sekarang dan bertanggung jawab bahwa kita nggak tahu. Kita pun sangat-sangat katakanlah kaget ya mengetahui gugatan itu sendiri. Karena menurut hemat kami gugatan itu salah alamat. Gitu. Kenapa saya katakan salah alamat? Menurut pemahaman hukum dari sisi pandang kami bahwa penetapan ahli waris ya atau penetapan seorang anak ya menjadi anak angkat atau anak adopsi yang sah itu dilakukan boleh gitu ya secara hukum tidak lewat dari batas 18 tahun ke atas. Nah sekarang coba aja tanya sendiri nanti ya klarifikasi. Berapa umurnya Ibu Desire itu sendiri? Nah kemudian baru diajukan gugatan itu 2018. Nah persoalannya sekarang bahwa proses daripada adopsi itu harusnya dilakukan sebelum umur 18 dan diajukan melalui mekanisme yang namanya permohonan kepada pengadilan negeri. Bukan gugatan, beda permohonan. Karena kalau permohonan itu pengertiannya tidak ada masalah hukum di sana. Tetapi yang kami lihat ya di dalam putusan itu bentuknya adalah gugatan. Kalau gugatan berarti ada persoalan di sana. Apa persoalannya? Kalau mau lebih jauh, persoalannya adalah meminta pengakuan ya dari pengadilan bahwa dia selama hidupnya katakanlah ya dari mulai dilahirkan tidak pernah mendapatkan hak asuh atau hak adopsi yang sah, ya kan? Nah, pertanyaan juga lagi kemudian, kenapa baru sekarang itu diajukan? Gitu? Itu kan urusan internal mereka, ya. Kemudian di dalam akte perdamaian, ya, yang diurus oleh saudara Anita Kolopaking, itu di akte perdamaiannya ada tertulis, nih seperti ini ya. Nggak apa-apa. Ini kita dapat dari mana-mana, ya. Ada yang ngantar ini ke sini. Mengenai benar apa enggak nanti putusan ini, karena ini kopi kepada kami, silakan dicek ya kepada pihak mereka benar nggak ini. Tapi yang paling mengkhawatirkan atau katakanlah yang bikin kita menjadi miris, gitu. Di sini adalah dibikin di pasal 5 kerahasiaan informasi, ya. Saya bacakan ya, kalian boleh shoot nih ya. Sambil dibacain. Para pihak berjanji untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diterima atau diperolehnya sehubungan dengan adanya penandatanganan atau pelaksanaan ketentuan kesepakatan perdamaian ini, termasuk negosiasi dalam hal kesepakatan perdamaian ini dan usaha serta perihal pihak lainnya. Kita tersebut tidak akan dalam setiap saat menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia tersebut dan akan berusaha sebaik-baiknya untuk mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut. Pertanyaannya ya bagi kita semua, kenapa sih mesti ada sesuatu yang dirahasiakan? Kalau kita bicara secara umum, kalau ada rahasia berarti ada yang ditutupin. Gitu. Nah apa sih yang mesti ditutupin? Satu. Kemudian tadi pertanyaan, apakah klien kami saudara Hotma tahu? Pak Hotma nggak tahu. Justru pertanyaan sekarang, kok ada istri mengambil suatu sikap, ya, melakukan gugatan ke pengadilan, tapi suami nggak tahu apa-apa? Pertanyaannya, ada apa ini? Ada maksud apa-apa? Dan dicantumkan juga di dalam gugatan itu bahwa ada kata-kata untuk menghindari keinginan pihak-pihak lain. Ya, untuk menguasai warisan. Jadi menurut kami semata-mata melihat begini, apa nih gugatan itu semata-mata memang mau menyelamatkan warisan, ya kan? Ya silakan ditanya ke dia, nanti jawabannya. Saya pikir tuh jawaban yang kedua. Jawab pertanyaan ketiga ke Pak Karta ya. Bang, ini kan polemik ini semakin melebar luas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.